tempat duduk di dekat penjara bawah tanah. Tahu nggak? Iya. Mereka duduk di bawah pohon dan lanjutin obrolan mereka. Lagi-lagi Agung yang masih marah tuh makin marah ke Via. Dia ngerasa gak terima kenapa Via tuh ngelakuin itu di belakang Agung. Sampai saking keselnya si Agung tuh main tangan ke Via. Dia nampar Via sampai pipi Via tuh merah banget. Via tuh disitu cuma bisa nangis-nangis. Dan karena disitu cuma ada mereka berdua, jadi gak ada yang bisa bantuin Via juga kan. Karena Via juga udah gak tahan sama Agung, akhirnya Via bilang mau ke toilet. Itu pun ditahan-tahan sama Agung sampai tangannya Via tuh merah-merah. Tapi akhirnya Via lari dan kabur dari Agung. Via ke toilet sendiri, dia nangis-nangis di toilet sendirian. Sementara si Agung tuh masih duduk sendirian di bawah pohon itu sambil nelfonin temennya. Dia ceritain lah kejadian dia sama Via tadi. Di telepon pun Agung tuh masih membara-bara gitu emosinya. Sampai tiba-tiba Agung tuh dengar kayak ada suara bisikan. Awalnya dia dengarnya tuh samar-samar. Terus dia langsung matiin lah teleponnya. Sambil nengok kanan kiri, dia merhatiin ada siapa di sekitar dia. Ternyata tuh gak ada siapa-siapa. Tapi suaranya tuh jelas banget, ada sumbernya dari kirinya si Agung. Diikutin lah sama Agung, dia jalan ngikutin suara itu. Dan ternyata suaranya tuh ada di dalam ruangan. Dan pas Agung baca tulisannya tuh penjara bawah tanah. Tapi pas dia udah makin deket sama penjara itu, karena ada beberapa penjara bawah tanah, dia jalan lah nyoba nyari suaranya. Suaranya tuh gak jelas, kayak suara orang bisik-bisik tapi gak tahu ngomong apa. Pas dia nyoba ngedeket ke salah satu penjara, Agung tuh ngeliat di pojokan kanan ada laki-laki kepalanya botak, lagi duduk sambil nunduk di pojokan penjara itu. Berarti di dalamnya dong? Di dalamnya Moy, mulutnya pun kayak sambil kayak komat kamit gitu. Agung tuh bukannya takut di situ, tapi malah penasaran sama laki-laki ini. Karena penjara ini juga kecil dan rendah gitu, akhirnya sambil nunduk-nunduk Agung masuk ke dalam. Terus dia tuh ngomong, Mas ngapain mas? Tapi gak dijawab sama laki-laki ini. Pas Agung makin ngedeket, tiba-tiba laki-laki ini berdiri terus teriak ke Agung, pulang. Agung kaget banget, dia langsung lari sampai jatuh-jatuh. Karena dengkulnya dia tuh ngerasa lemes banget kan. Dia lari nyari Via dan ngajak Via langsung pulang. Pas di jalan pulang, dia tuh bilang ke Via kalau dia tuh tadi ngeliat laki-laki kepala botak di dalam penjara bawah tanah dengan kondisi mukanya tuh kulitnya gak ada. Jadi kayak kelihatan tengkoraknya gitu loh Muibi. Pas ngedenger itu Via tuh takut banget dan langsung minta Agung anterin pulang ke rumah cepet-cepet. Agung pun sambil nyetir ngerasa badannya tuh berat banget, lemes sampai ngerasa gak bisa nyetir. Tapi dipaksain lah sama Agung buat pulang. Akhirnya dengan susah payah dia nganterin Via pulang.